Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, salam dari kami Yaya Sukma Satria. Saya dari Desa Karangga, Kecamatan Gunung Putri. Terima kasih juga buat konsultan Kang Damat, kemarin kita sudah bertemu di lokasi Pak Damat ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ada sedikit pertanyaan mungkin mengenai perihal situ yang berada di Gunung Putri. Dulu situ Gunung Putri itu bukan situ Gunung Putri, Pak. Aslinya adalah situ Ciberem yang berada di Desa Gunung Putri. Zaman dulu. Jadi saya ini di Gunung Putri itu udah keturunan keempat Bapak Ibu. Jadi saya tahu persis mengenai situ Gunung Putri. Situ Gunung Putri adalah penampungan debit air ketika hujan dari 3 desa kalau tidak salah saya. Dari mulai Desa Puspasari, Desa Gunung Putri, dan Desa Karangga masuk ke Gunung Putri. Ketika penuh di Gunung Putri itu larinya ke situ Babakan, Pak. Ada 2 situ di Desa Gunung Putri itu. Jadi yang satu masuk Desa Gunung Putri, situ Ciberem, itu yang kemarin kita survei. Nah, sebelah gunungnya itu situ Babakan yang sekarang ini lagi di normalisasi pengerukan. Nah itu Pak, memang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat, jika hujan besar itu banjir Pak. Setahun yang lalu sampai saya bersurat ke DPR, ke Bupati, no respon. Ini saya sampaikan di sini agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu. Artinya apa? Masyarakat yang terkena dampak yang mengeluh ke siapa? Pak Lurah juga mungkin Pak Kades sudah berusaha akan tetapi tidak ada Pak, tidak ada respon. Saya datang langsung ke DPR-nya. Ditanggapi ada surat tanda terimanya sampai sekarang ada. Ke Bupati juga ada. Yang belum saya ke KDM. Rencana saya akan ke sana jika ini masalah juga belum selesai. Nah mengenai situ yang tadi saya bilang banjir, itu Pak dari situ Ciberem Gunung Putri lari ke situ Babakan yang sekarang dinormalisasi, itu pembuangannya hanya satu yang sampai saat ini belum diapa-apain. Kalau banjir itu jebol. Setahun yang lalu itu sempat banjir kurang lebih 11,5 meter lebar tanggul yang jebol. Itu karena nggak diperbaiki. Saya udah berusaha kemana-mana tidak ada hasil. Akhirnya saya ngecek di jalan, mendapatkan dana dan saya perbaiki dengan dana hasil ngecek. Kurang lebih 13.375.000 habisnya itu. Yang jebol dekat ya sekolah SD. Bukan. Betul Bapak. Ya, saya juga udah terima kasih Pak Camat juga udah survei di sana ya karena nggak ada ini. Sampai sekarang masih bocor Pak. Karena yang tanggul yang saya perbaiki 11,5 meter itu udah rapi, tapi kiri kanannya jebol, bocor juga sampai sekarang. Dan halamannya pun banjir. Bahkan dari BBWS sempat hadir. Karena ada surat dari kepala desa kami, Desa Karangga. Begitu datang 5 orang ke sana, Pak, balik nanya ke saya, menurut Bapak, ini sungai atau apa? Ini bukan sungai, ini irigasi saja. Kalau saya bagiannya sungai-sungai besar, contohnya Cilengsi dan Cikeas. Artinya itu ditinggal, ya di follow up. Berarti Pak Kades katanya salah, ada surat Pak. Itu makanya kan lama ya saya ngecek di jalan
seminggu saya alhamdulillah ini atas 17.775 rupiah. Jadilah itu. Ada yang ngasih kartu, ada yang ngasih semen. Alhamdulillah jadi. Tapi kesininya itu tetap halaman si warga ini nggak bisa diapa-apain, Bapak. Penuh air sekarang bisa dicek. Nah, buangannya cuma satu, Pak, ke arah desa Bojong Nangka. Antara batas desa Aranggan dan batas desa Bojong Nangka itu di ujungnya pun longsor sekarang, putus buangan airnya sebelah makam. Dan itu itu benar-benar sudah ini Pak, sudah penuh sampah, yang kacamata dibilang juga penuh sampah, lumpur. Jadi debit air masuk itu cuma sedikit, makin ke sana makin kecil, padahal itu besar itu. Saluran pembuangan hanya satu gitu. Makanya apa? Hujan gede pasti banjir di sekitar situ yang sekarang dinormalisasi, situ Babakan namanya. Gitu. Jadi harapan saya Pak, mumpung kita ngumpul di sini semua, ya, ini ada solusi buat masyarakat. Dan ada kemungkinan ini yang tadi saya bilang, tanggul yang saya buat sudah meter setengah, kiri kanannya itu akan jebol lagi, pasti jebol. Karena apa? Begitu yang lama itu batu adukan, di tengahnya itu lumpur. Jadi waktu bikinnya ini bukan adukan, dicampur sama lumpur, Pak. Makanya dia nggak tahan. Itu satu, Bu, ya, Pak. Mengenai garis padang, Bapak, boleh dibuka gambar setu Gunung Putrinya agar kita semua tahu. Ya. Nah, ini situ Gunung Putri. Yang dimaksud dengan garis padang ini, kemarin Bapak datang aja, banyak yang menanyakan kepada saya karena Bapak buka di handphone itu garis yang hijau itu atau biru ya, hijau ya. Hijau itu. Ada pengaruhnya nggak Bapak buat yang kena sepadan? Tanah-tanah warga atau rumah warga, apalagi nanti dipatok-patokin sama Bapak. Iya kan? Kalau saya di Karanggan cuma sedikit, di blok 8 RT 05 RW 03. Nah, itu ada pengaruhnya apa enggak? Takut-takutnya gini, masyarakat mau menjual atau mau apa, tapi kalau untuk banjir jauh Pak di situ. Nah, yang kedua, situ yang tadi Bapak bilang 18 hektar luasnya. 18 lebih lah. Menurut saya, setahu saya itu enggak segitu Pak. Kalau situnya situnya asli itu 3, sekian hektar. Sebagiannya itu punya tanah warga masyarakat yang sekarang sudah dimiliki oleh salah satu PT. Saya nggak tahu kalau dulu Fantasi Gunung Putri dan PT Global kalau nggak salah yang belinya. Antara batas setu dan tanah warga itu ada pematang dulu Pak. Saya masih punya petanya. Ketika waktu rapat 2002 saya itu ada salah satu investor mungkin yang akan membebaskan itu, yang diinin sama LPN, kalau nggak salah Pak Victor Sidaputar. Kita cuma dikasih harga uang kadede 1.500 2002. Buat kami masyarakat yang ya kurang mampu punya harta cuma segitu-gitunya, ketika itu diminta dikasih uang kadede 1.500, ya kami menolak karena apa, semangkok bakso pun tidak 1.500, bayangin Pak. Sedangkan kami di sana tahun itu bayar pajak saja JOP 27 sampai 48.000 tahun itu Pak. Nah, kenapa tanah-tanah tersebut yang tadinya lumbung padi orang-orang Babakan sekitar Gunung Putri Bojong itu
sekarang jadi begini terus dijual sama masyarakat karena tidak bisa berfungsi lagi, Pak. Debit air naik karena pintu airnya dinaikin levelnya. Kalau zaman dulu ke sana itu nggak ada banjir, Pak. Masih ada pelayanan, Pak, zaman bahula. Jadi air naik itu lewat. Terus yang keduanya lagi, kenapa banjir juga? Mungkin ini solusi juga. Kita berkumpul dengan BPWS, Ibu Pipit, payunan ini pemancingan itu kan ada sodetan ke arah Cilengsi. Yang sekarang tidak ada, Pak. Dulu ada. Jadi sekarang cuma masuk ke situ Bapak yang sekarang dinormalisasi. Bukan di pemancingan Saung Gelis. Kalau dari sini sebelum Gunung Putri, itu ada sodetan ke arah Cilengsi, langsung Cilengsi. Semua. Ya, ini saluran air dari situ ada sodetan. Ada. Ya, Armindo. Itu hilang, Pak. Itu cukup besar. Ya. Jalan bagus. Itu bagus, Pak. Kalau itu tinggi tidak akan banjir. Karena memang itu jalan utamanya. Terus dari yang ke arah situ Babakan itu banyak yang longsor. Ya. Banyak yang longsor sampai pembuangan akhirnya itu antara Desa Karanggan dan Gunung Putri. Itu yang tadi saya bilang jebol, yang saya perbaiki. Itu saya kesananya belum ada perbaikan sama sekali. Sudah cetek, mengecil, Bapak. Itu saja mungkin dari saya. Nanti yang lain juga mungkin banyak masukan. Saya terima kasih banyak. Intinya kami warga masyarakat mendukung normalisasi situ-situ yang ada di Kecamatan Gunung Putri khususnya Kabupaten Bogor. Semoga ini menjadi solusi ke depannya juga kepada masyarakat semua. Ya jangan lagi lah membuang sampah di mana-mana. Saya sampai 4 kali, Pak, angkutin sampah nyewa truk uang pribadi di terowongan Pak Camat antara Gunung Putri dan Karanggan. Mending kalau yang buangnya orang Karanggan, ini mah bukan bawa motor aja, belum. Saya sewa mobil, ini Bu RT nya dibuang ke Nago, Pak. Besoknya udah numpuk lagi, mereka kumaha coba kesadarannya. Ya, terima kasih Bapak Camat, Bapak dan kami, juga Bapak Ibu sekalian, konsultan. Semoga ini menjadi solusi dan jalan keluar buat warga Kecamatan Gunung Putri khususnya tidak terjadi banjir lagi. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.